Halo, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Excel ya. Bahas tipis-tipis saja tentang aplikasi atau Excel administrasi yang sederhana ya. Yang untuk pemula yang baru menggunakan Excel ya, bagaimana cara mengatur atau menggunakan Excel yang sederhana, yang simple ya. Jadi di sini saya punya contoh data, tapi ini belum lengkap ya, karena baru di sini baru dibuat contoh nama ya. Di sini belum ada tombol tabel ya, kotaknya. Jadi kita buat dulu kotaknya. Nah, caranya itu kita dari bagian A2 ini atau barisan yang pertama ya, kita klik, terus kita tekan shift, tombol shift ya. Terus kita pilih sampai mana yang akan kita buat kotak. Misalnya di barisan terakhir ini, di kolom F misalkan ya, kita klik, nah dia langsung memblok ya. Nah, terus kita ke home, terus kita ke bagian font ini ya, kita klik, kita pilih all border. Nah, dia akan langsung memberi kotak ya kan. Terus di barisan nama ini bisa kita perbaiki, kita tengahkan, terus kita tengahkan ke atas, dan bisa kita tebalkan ya. Nah, dia lebih rapi. Kemudian untuk nama ini, sini kan tidak urutan ya, tidak sesuai abjad ya. Seharusnya yang pertama ini A, tapi ini dimulai dengan T ya. Jadi di bawah juga terakhir A. Jadi bagaimana caranya supaya nama ini berurutan, sedangkan kita sudah mengisi datanya ya. Jadi kita klik data yang pertama, kita tekan shift, tombol shift, terus kita klik data yang paling bawah ya. Sebentar, ini dari nama dulu. Kita klik dari nama, terus kita tekan shift, terus kita klik data terakhir. Nah, kemudian kita ke toolbar ini, kita ke data, terus kita pilih filter. Nah, nanti dia akan muncul centengan seperti ini ya. Terus kita klik, pilih A to Z ya, supaya dia mengurut ya, A to Z. Nah, jika sudah berurut seperti ini, kita klik lagi filter ini, kan masih aktif ya, kita klik lagi ya, jadi filternya hilang. Oke, kemudian kita kasih nomor di sini ya, 1 2. Mengapa ngasih nomornya kemudian ya? Karena jika kita kasih nomor duluan baru kita filter nama tadi, maka nomornya ikut terurut juga, teracak juga ya, mengikut dari data nama itu tadi. Oke, sekarang kita kasih 1 dan 2, terus kita blok 1 dan 2 ini, biar kita tidak repot mengetiknya ya, sebanyak data. Terus kita ke sudut bawah kanan ini, kita drag ya, kita klik dua kali, terus kita tarik ke bawah sampai ke data terakhir. Oke, sekarang datanya, nomornya sudah ada ya. Terus bisa kita rapikan, kita buat tengah dan tengah atas ini ya. Oke, sekarang namanya sudah urutan dan tabelnya sudah, nomornya sudah ya. Jadi ini adalah contoh administrasi yang sederhana ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah tingkat lanjut, boleh di skip saja ya untuk video ini. Ini untuk teman-teman pemula yang baru memulai Excel ya, mulai belajar. Di sini akan saya kasih contoh tempat lahir misalnya ya, tempat lahir, dan sampingnya tanggal lahir, oke. Nah, kalau diperhatikan di sini, tempat lahirnya ini kan terpotong ya oleh tabel ini ya. Jadi bagaimana caranya supaya tulisannya tidak terpotong? Kita ke barisan ini, kolom atas ini ya,
nama kolom ini di C ini kan, terus kita ke kanan C, di antara C dan D ini kita klik 2 kali di sini ya. Nah, dia akan melebar ya, sesuai ukuran tulisan di dalam tabel ini ya. Kemudian yang ini juga kita klik 2 kali di ujung D ini. Nah, dia akan otomatis melebar. Oke, misalkan di sini kita buat tempat lahirnya apa ya? Misalnya contoh ini ya, Jepang misalkan ya. Takutnya nanti kena ini lagi, karena saya pernah kena pelanggaran tentang data, padahal data itu tidak asli ya. Ini misalkan tanggal lahirnya 1 bulan 1 tahun 2000 misalnya ya. Oke, tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Nah, ini bagaimana cara kita akan menggabungkan tempat lahir dan tanggal lahir. Misalkan di sini ya, kita kolom yang berikutnya ini kita buatkan tempat dan tanggal lahir misal ya. Kita klik 2 kali. Nah, jadi di sini di kolom ini kita ingin kedua data ini menjadi satu dalam kolom ini ya. Jadi kita buat sama dengan, terus kita ambil referensinya C3 ini ya, terus kita buat dan ya kan, terus kita ambil referensinya D4. Jadi maksudnya C3 yang Jepang dan D3 ini yang tanggal, maka dia tidak akan menjadi tempat dan tanggal lahir. Nah, dia jadinya seperti ini ya, dia jadinya seperti ini, Jepang 36526. Nah, bagaimana supaya dia menjadi seperti misalkan Jepang terus koma 1 Jan 2000 misalkan seperti itu ya. Jadi di kolom ini ya, di kolom yang ini kita buat itu di dan ini ya, di tengah ini dan ini ya, kita buatkan dan satu lagi. Nah, ini maksudnya apa? Artinya apa? Di antara dan ini nanti ini kita selipkan ini koma ini ya, koma dan spasi. Jadi kita buat ini tanda kutip ya. Tanda kutip itu artinya dia itu bukan rumus ya, tapi munculkan tanda kutip atau munculkan koma maksudnya itu ya. Tanda kutip 2 koma dan spasi terus tanda kutip lagi, artinya di antara dan ini nanti munculkan koma dan spasi ya, itu ya. Ini kita lihat dulu ya, ini belum jadi ya untuk tanggal lahirnya, ini belum jadi, ini baru hanya batas koma dan spasi. Kita lihat, nah ini baru hanya batas koma dan spasi ya kan. Nah, bagaimana supaya muncul 1 Jan 2000 ini untuk di angka yang belakang ini 36526 ini. Jadi di sini di D3 ini kan yang kita ingin rubah ya. Nah, di D3 ini kita klik seperti ini ya. Kita tambahkan rumus teks TEXT ya, buka kurung D3 ini kan. Jadi D3 ini yang kita ambil teks, jadikan D3 ini sebagai teks maksudnya ya, dengan format. Nah, kita kasih titik koma atau koma ya, kita kasih seperti ini, tanda kutip ya, DD ya, spasi MMM spasi YYYY, tanda kutip tutup kurung. Oke, ini penjelasannya ya. Artinya data di sini kita minta munculkan D3 ini, data D3 ini jadikan teks ya, dengan formatnya tanggal, bulan, tahun. D itu date ya, day ya, M itu month, bulan,
Y itu year atau tahun ya. Jadi tanggalnya itu formatnya 2 angka, bulannya formatnya 3 angka, dan tahunnya formatnya 4 angka ya. Jadi begitu kita enter, dia akan jadi 01 ya, karena D nya tadi kita buat 2. Misalkan kita buat 1 saja, berarti kita cukup kita buat 1 saja D nya nih, dia akan jadi 1 Jan 2000. Nah itu untuk contoh cara menggabungkan tempat lahir dan tanggal lahir ya. Jadi saya rasa itu dulu ya untuk video kali ini, agar tidak kepanjangan ya, dan teman-teman juga bisa mudah untuk mempelajarinya ya. Oke, terima kasih untuk sudah menyaksikan video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya.